Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Zawa Eska Feirana dan rekan saya Divasri Anggraini serta Haris Arkan Putranto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dashboard interaktif untuk proyek kami. Nah, proyek kami ini menggunakan dataset dari Dataolis, salah satu platform e-commerce terbesar di Brazil. Datasetnya mencakup informasi lengkap mengenai pemesanan, produk, pembayaran pelanggan, penjual, ulasan, hingga lokasi geografis pembeli. Tujuan dari membuat dashboard interaktif untuk memvisualisasikan performa penjualan produk berdasarkan kategori, waktu, metode pembayaran, ulasan pelanggan, dan sebaran geografis. Yang kami akan sampaikan di visualisasi dashboard untuk menggambarkan tren penjualan bulanan untuk setiap kategori produk, menampilkan sebaran pesanan di seluruh wilayah Brazil, mengidentifikasi metode pembayaran yang paling populer, menunjukkan distribusi skor ulasan dari pelanggan, serta menggali sentimen pelanggan melalui analisis kata yang sering muncul dalam ulasan atau word cloud. Lalu, alasan kami memilih topik atau dataset penting untuk dianalisis karena dataset OLI sendiri mencerminkan dataset yang nyata dari industri e-commerce, mencakup informasi lengkap tentang pesanan, pelanggan, produk, dan lokasi. Analisis ini membantu untuk memahami perilaku konsumen, preferensi produk, pola pembelian, serta aktivitas metode pembayaran dan pelayanan. Selanjutnya, demo dari dashboard-nya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, untuk demonya sendiri kita di sini pertama memiliki filter untuk tiap kategorinya. Kita bisa milih art, baby, auto, atau audio. Misal kita mulai dari art. Dari bagian pertama ada ringkasan statistiknya, yaitu ada berapa total pesanan yang didapat dari 2016 sampai 2018 sesuai dengan dataset kami, dan ada total revenue-nya, rata-rata rating, dan jumlah provinsi yang aktif. Jadi dari 26 provinsi yang ada di Brazil yang memesan untuk bagian art hanya ada di 20 provinsi. Ada 6 provinsi lain yang belum pernah melakukan pesanan terhadap art. Dan jika diganti kita ke audio, maka angka-angka di bawah ini juga akan berubah. Kita lanjut untuk visualisasi yang pertama, kita menggunakan bar chart. Di sini kita bisa lihat tren penjualan. Di sini ada sedikit penjelasan untuk bar chart ini. Dan misal kita hanya ingin fokus terhadap data-data di 2017, kita bisa melakukan zoom dari 2017-nya saja. Seperti ini. Nah, maka kita akan melihat perkembangan tren di 2017 itu. Kita bisa melakukan riset lagi. Oke. Kemudian, tadi ada 22 provinsi yang aktif. Kita bisa lihat di peta Brazil ini bahwa yang provinsi paling aktif ada di provinsi Sao Paulo, di yang mana itu ada 139 order. Ini jika kita hover, kita akan bisa lihat setiap provinsi memiliki berapa order. Dan kita juga bisa melakukan zoom, melakukan scroll terhadap zoom. Kita bisa riset kembali. Oke. Untuk visualisasi berikutnya kita ada pie chart dan bar chart lagi. Yang pie chart ini kita melihat distribusi pembayaran. Bisa lihat ini boleto dan voucher 25 orang, debit card 8 orang, dan paling banyak itu kredit card hingga 200 orang lebih. Dengan melihat ini kita bisa menentukan promo apa yang bisa kita tawarkan untuk pengguna-pengguna yang paling banyak. Misal jika pakai kredit card, kita bisa menawarkan promo yang lebih. Untuk sebaran ratingnya, bisa dilihat di sini rata-rata ratingnya ada di 5 dengan jumlah 201 orang yang merating 5. Yang terakhir ada analisis sentimen tekstual, yaitu berdasarkan review-review yang ada menjadikan word cloud ini. Semakin banyak kata itu diulang, semakin besar ukuran katanya. Oke, untuk berikutnya kenapa kita memilih visualisasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk keputusan desain visualisasi dalam merancang dashboard ini, yang pertama ada bar chart.
Kenapa memilih bar chart? Bar chart sangat efektif untuk menunjukkan perbandingan nilai antara waktu, khususnya saat ingin menampilkan jumlah pembelian setiap bulan. Format batangan vertikal memudahkan pengguna untuk maksudnya melihat pola naik atau turun dalam musiman dan dalam penjualan. Yang kedua ada Choropet. Mengapa memilih Choropet? Choropet digunakan untuk menampilkan data spesial atau geografi seperti distribusi pesanan per provinsi di Brazil. Yang ketiga ada pie chart. Mengapa pie chart? Pie chart cocok digunakan saat ingin memperlihatkan komposisi atau proporsi antara bagian dari satu keseluruhan. Dalam hal ini maksudnya metode pembayaran. Yang keempat ada histogram. Histogram digunakan untuk menggambarkan frekuensi kemunculan nilai diskret. Dari satu bar chart atau histogram sangat cocok. Visual ini menunjukkan sebaran puasan pelanggan, apakah banyak yang memberi rating 5 sangat puas atau sebaliknya. Yang kelima ada workout. Kenapa memilih workout? Workout digunakan untuk eksplorasi awal data teks. Ukuran kata mewakili frekuensi kemunculan dalam review pelanggan. Dan yang keenam, ada desain layout dan UX. Menggunakan layout kolom agar tidak terlalu panjang ke bawah dan mudah dipindahin. Selanjutnya, kenapa kami menggunakan filter berdasarkan produk? Agar fokus pada produk tertentu dan mempermudahkan melihat perbedaan antara satu kategori dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila salah kata atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.